Malam itu, warung kecil milik Pak Rahmat mendadak ramai setelah tengah malam. Pembeli datang tanpa henti, tapi tidak ada satupun warga desa yang mengenali mereka. Semua berubah jadi teror ketika Pak Rahmat sadar sebagian pelanggan warungnya bukan manusia. Sebuah pesugihan mengerikan mulai menagih janji. Dan jika syaratnya dilanggar, keluarganya sendiri akan dijadikan tumbal. Inilah kisah nyata. Hujan turun deras malam itu. Jalan desa yang biasanya ramai kini sepi dan gelap. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Hanya ada satu tempat yang masih menyala terang di ujung pertigaan desa. Warung milik Pak Rahmat. Warung kecil beratap seng itu terlihat ramai tidak seperti biasanya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Anehnya, pembeli terus datang. Motor berhenti silih berganti. Orang-orang asing berdatangan tanpa banyak bicara. Mereka membeli kopi, mie instan, rokok, lalu pergi begitu saja. Padahal desa itu bukan jalur ramai, bukan tempat tongkrongan, dan bukan kawasan pasar malam. Namun sejak 3 bulan terakhir, warung Pak Rahmat mendadak laris luar biasa. "Mas, tambah kopi 2," teriak seorang pembeli. "Ya, bentar," jawab Pak Rahmat sambil tersenyum lebar. Wajahnya terlihat bahagia, sangat bahagia. Sudah lama ia tidak merasakan uang sebanyak ini. Dulu, warung itu hampir tutup karena sepi. Hutang menumpuk. Anaknya sempat berhenti sekolah karena tidak mampu bayar SPP. Bahkan istrinya, Bu Sari, pernah menjual cincin nikah demi membeli beras. Namun semua berubah sejak malam itu. Malam ketika Pak Rahmat pergi ke rumah seorang dukun tua di pinggir hutan. 3 bulan sebelumnya, Pak Rahmat duduk termenung di depan warung kosong. Hanya ada 1 bungkus kerupuk dan 2 botol minuman di rak kayunya. Tak ada pembeli, tak ada harapan. Di dalam rumah terdengar suara anaknya batuk keras. "Pak," Bu Sari keluar sambil membawa obat. "Uang buat besok ada." Pak Rahmat diam, tatapannya kosong. "Pak?" tanya Bu Sari lagi pelan. "Aku lagi mikir. Mikir apa? Hutang kita udah banyak. Besok orang koperasi datang lagi." Pak Rahmat menghela napas. "Aku malu, Sar." Bu Sari duduk di sampingnya. "Kalau memang warung ini nggak bisa jalan, ya udah, kita cari kerja lain." Pak Rahmat menatap warungnya lama. Warung itu dibangun dari hasil kerja keras bertahun-tahun. Tempat itu seperti harga dirinya sendiri. "Aku nggak mau nyerah. Mau sampai kapan bertahan?" Belum sempat menjawab, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Seorang pria tua turun perlahan. Tubuhnya kurus, memakai jaket hitam lusuh, matanya tajam. "Warungnya masih buka?" tanyanya pelan. Pak Rahmat langsung berdiri. "Oh, masih, Pak. Silakan." Pria tua itu membeli kopi hitam dan duduk diam cukup lama. Tatapannya terus memperhatikan Pak Rahmat. "Ada masalah hidup?" tanyanya tiba-tiba. Pak Rahmat terdiam. Bu Sari langsung masuk ke rumah karena merasa tidak nyaman. "Kenapa tanya begitu, Pak?" Pria tua itu tersenyum kecil. "Wajah orang susah gampang dibaca.
Pak Rahmat tertawa hambar. Susah memang, Pak. Pria tua itu menyeruput kopinya perlahan. Kalau mau, saya bisa bantu. Pak Rahmat mulai bingung. Bantu apa? Membuat warung ini ramai. Kalau cuma doa, saya juga tiap hari doa, Pak. Ini bukan soal doa. Suasana tiba-tiba terasa dingin. Angin malam berhembus cukup keras. Pria tua itu mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya. Ada tempat di pinggir hutan daerah Kalipawon. Datang malam Jumat. Pak Rahmat menerima kertas itu dengan ragu. Siapa bapak sebenarnya? Pria tua itu berdiri. Orang yang pernah miskin seperti kamu. Lalu ia pergi begitu saja. 2 hari kemudian, Pak Rahmat benar-benar datang ke tempat itu. Sebuah rumah kayu tua di dekat hutan. Gelap, sepi, dan terasa menyeramkan. Saat mengetuk pintu, terdengar suara berat dari dalam. Masuk. Pak Rahmat melangkah perlahan. Di dalam rumah hanya ada lampu minyak redup dan bau dupa yang menyengat. Seorang pria tua duduk bersila. Orang yang sama. Kamu datang juga, katanya. Pak Rahmat gugup. Saya cuma ingin usaha saya jalan. Pria tua itu tersenyum. Bisa. Benarkah? Tapi ada syarat. Pak Rahmat mulai tegang. Syarat apa? Warungmu harus buka setiap malam Jumat Kliwon sampai jam 3 pagi. Pak Rahmat mengernyit. Hanya itu. Dan jangan pernah tutup sebelum waktunya. Pak Rahmat mulai merasa aneh. Kalau saya langgar, pria tua itu diam cukup lama. Lalu menatap langsung ke mata Pak Rahmat. Yang datang bukan lagi pembeli. Bulu kuduk Pak Rahmat langsung merinding. Maksudnya, kalau rezeki yang diberikan tidak dihargai, akan ada yang mengambil gantinya. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara kayu rumah berderit pelan. Pak Rahmat mulai takut. Namun bayangan hutang dan anaknya yang sakit membuat pikirannya kacau. Apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu mengambil mangkuk kecil berisi air hitam. Percikan ini di depan warung tengah malam nanti. Lalu, jangan pernah bertanya dari mana pembelimu datang. Sejak malam itu, warung Pak Rahmat berubah total. Pembeli datang tanpa henti, terutama lewat tengah malam. Pendapatan mereka naik berkali-kali lipat. Bu Sari sampai kaget melihat uang di laci warung. Ini semua dari jualan. Pak Rahmat mengangguk cepat. Rezeki, Sor. Tapi kok aneh ya, tengah malam malah ramai. Pak Rahmat langsung memotong. Udah, jangan banyak mikir. Namun sebenarnya, ia sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Karena sebagian pembelinya terlihat aneh. Wajah pucat, mata kosong, dan beberapa tidak pernah berbicara sama sekali. Mereka datang, membeli, lalu pergi ke arah jalan gelap belakang desa. Suatu malam, seorang pembeli membuat Pak Rahmat merinding. Pria itu membeli kopi dan rokok. Saat menerima uang, tangan pria itu sangat dingin. Pucat. Warung ini jangan pernah tutup, bisiknya. Pak Rahmat langsung menatapnya. Namun pria itu sudah berjalan pergi. Saat diperhatikan, kakinya tidak menyentuh tanah.
Jantung Pak Rahmat hampir copot. "Pak," suara Bu Sari membuatnya kaget. "Astaga, ngapain bengong?" Pak Rahmat langsung pucat. Gak apa-apa." Namun malam itu, ia mulai menyesali perjanjiannya. Dan tanpa ia sadari, sesuatu sedang memperhatikan warung itu dari kegelapan. Dua mata merah menyang, tepat dari belakang pohon besar di ujung jalan. Sejak malam melihat pria tanpa jejak kaki itu, Pak Rahmat mulai sulit tidur. Setiap memejamkan mata, wajah pucat pembeli misterius itu terus terbayang. Terutama kalimatnya, "Warung ini jangan pernah tutup." Kalimat itu terus terngiang di kepala. Namun anehnya, meski ketakutan mulai muncul, Pak Rahmat tidak bisa menghentikan semuanya. Uang terus mengalir. Setiap malam laci warung penuh, hutang lunas, anaknya kembali sekolah. Bahkan Bu Sari mulai membeli perabot baru untuk rumah. Tetangga pun mulai iri. "Rahmat sekarang kaya mendadak ya. Warung kecil kok bisa seramai itu? Jangan-jangan pakai cara aneh." Bisik-bisik warga mulai terdengar. Tapi Pak Rahmat pura-pura tidak peduli. Ia hanya fokus menghitung uang. Sampai akhirnya malam Jumat Kliwon berikutnya datang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Warung masih penuh pembeli. Motor terus berdatangan. Namun malam itu suasananya berbeda. Angin dingin berhembus terus-menerus. Bahkan anjing-anjing kampung menggonggong tanpa henti. Bu Sari mulai gelisah. "Pak, aku gak enak dari tadi." Pak Rahmat sedang menyusun mie instan di rak. "Apanya?" "Pembelinya." Pak Rahmat langsung menoleh cepat. "Kenapa?" "Mereka aneh." Pak Rahmat terdiam. Bu Sari melanjutkan dengan suara pelan. "Tadi ada perempuan beli kopi, tapi bajunya basah semua, kayak habis kehujanan." "Yo, mungkin memang kehujanan. Tapi tanah depan warung gak basah sama sekali." Pak Rahmat langsung diam. Bulu kuduknya perlahan meremang. Belum sempat menjawab, suara tawa terdengar dari luar. Tawa berat, panjang, tidak jelas dari mana asalnya. Semua pembeli tiba-tiba diam. Suasana warung langsung sunyi. Pak Rahmat melihat keluar. Jalan desa kosong. Tak ada siapa-siapa. "Siapa itu?" bisik Bu Sari ketakutan. Tiba-tiba, salah satu kursi warung jatuh sendiri. Bu Sari langsung menjerit kecil. "Po!" Pak Rahmat buru-buru berdiri. Namun saat ia memegang kursi itu, seorang pembeli di pojok tiba-tiba bicara. "Jam 3 belum tiba." Pak Rahmat langsung menoleh. Pria itu duduk sendiri sambil menunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas. Maksudnya apa? Pria itu perlahan mengangkat kepala. Matanya hitam pekat. Seluruhnya hitam. "Jangan tutup sebelum waktunya." Bu Sari langsung mundur ketakutan. "Bah, aku mau masuk rumah aja." Pak Rahmat juga mulai panik. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pria itu sudah tidak ada. Kursinya kosong. Padahal tidak ada suara langkah sedikit pun.
Rahmat langsung gemetar. Dia kemana? Bu Sari mulai menangis. Aku bilang juga apa? Ini kan normal. Pak Rahmat mencoba menenangkan istrinya, walau dirinya sendiri ketakutan. Udah, mungkin kita capek. Capek apanya? Orang itu hilang begitu aja. Belum selesai bicara, suara motor datang lagi. 3 motor berhenti bersamaan. Namun pengendaranya membuat darah Pak Rahmat dingin. Mereka memakai pakaian hitam semua, wajah pucat, dan semuanya menunduk. Salah satu dari mereka bicara pelan. Kopi pahit 3. Pak Rahmat buru-buru membuat kopi sambil menahan takut. Saat menyerahkan gelas, ia baru sadar. Tidak ada satupun dari mereka punya bayangan. Padahal lampu warung sangat tenang. Tangan Pak Rahmat langsung gemetar hebat. Gelas hampir jatuh. Pria itu menatap Pak Rahmat perlahan. Kamu melihat kami? Pak Rahmat tercekat. Tidak. Pria itu tersenyum tipis. Senyuman yang terlalu lebar. Bagus. Lalu mereka minum kopi dalam diam. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Hanya tatapan kosong mengarah ke Pak Rahmat. Sampai tiba-tiba anak Pak Rahmat keluar rumah. "Pak, lampu kamar mati." Pak Rahmat langsung menoleh. "Rian, masuk lagi." Namun anaknya malah berhenti di depan warung. Tatapannya kosong, seperti melihat sesuatu di jalan gelap depan rumah. "Pak, ada apa?" Anaknya menunjuk ke arah pohon besar di ujung jalan. "Itu siapa?" Semua orang langsung melihat ke arah sana. Dan di bawah pohon itu ada sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Gaunnya putih lusuh, wajahnya tidak terlihat. Bu Sari langsung memeluk anaknya. "Masuk, cepat masuk!" Namun sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke warung. Lalu tertawa kecil. Tiba-tiba seluruh lampu warung mati. Gelap total. "Pak Rahmat!" jerit Bu Sari. Suasana langsung kacau. Suara kursi bergeser sendiri. Gelas pecah. Dan suara langkah kaki terdengar mengelilingi warung. Pak Rahmat panik mencari senter. Tangannya gemetar hebat. Saat senter menyala, semua pembeli sudah hilang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di setiap kursi warung ada tanah kuburan basah. Bu Sari langsung histeris. "Ya Allah!" Rian mulai menangis keras. Pak Rahmat sendiri pucat seperti mayat. Lalu tiba-tiba terdengar suara berat tepat di belakang telinganya. "Kami sudah datang." Pak Rahmat langsung membalik badan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di meja kasir, uang hasil jualan malam itu berubah. Bukan uang, melainkan lembaran daun kering dan potongan kain kafan. Tubuh Pak Rahmat langsung lemas. Bu Sari menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. "Kamu sebenarnya melakukan apa-apa?" Pak Rahmat tak mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya ia sadar yang datang ke warungnya selama ini mungkin bukan manusia. Dan malam itu belum berakhir. Jam dinding menunjukkan pukul 24.57 dini hari. Masih kurang 13 menit sebelum jam 3. Lalu dari arah dapur rumah terdengar suara seseorang sedang mengaduk panci. Padahal tak ada siapapun di sana.
Suara sendok mengaduk panci itu terdengar pelan. Namun di tengah suasana mencekam malam itu, suara kecil itu terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Semua orang diam. Pak Rahmat menatap ke arah dapur dengan wajah pucat. Bu Sari memeluk Rian erat-erat sambil gemetar. "Pak," bisiknya, "di dapur ada siapa?" Tak ada yang menjawab, karena Pak Rahmat sendiri takut bergerak. Suara adukan itu masih terdengar. Pelan, teratur. Seolah seseorang sedang memasak. Padahal sejak tadi dapur kosong. Lampu minyak kecil di meja berkedip pelan. Lalu, bruk! Suara panci jatuh dari dapur. Bu Sari langsung menjerit. Pak Rahmat refleks mengambil senter. "Diam di sini. Jangan tinggalin aku," teriak Bu Sari panik. Namun Pak Rahmat tetap melangkah pelan menuju dapur. Jantungnya berdetak sangat keras. Tangannya basah oleh keringat dingin. Semakin dekat ke dapur, bau busuk mulai tercium. Bau anyir seperti darah bercampur tanah basah. Pak Rahmat menelan ludah. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hanya suara air menetes. Senter diarahkan perlahan ke dalam dapur. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun semua peralatan dapur berantakan. Panci jatuh di lantai. Beras berserakan. Dan di atas meja ada jejak tangan hitam. Seperti bekas lumpur kuburan. Pak Rahmat mundur perlahan. Tiba-tiba lemari dapur terbuka sendiri. Pak Rahmat langsung menyurut senter ke sana. Dan saat itulah ia melihat sesuatu. Seseorang jongkok di dalam lemari. Perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus. Dan mulutnya bergerak pelan seperti sedang mengunyah sesuatu. Pak Rahmat membeku. Napasnya tercekat. Perempuan itu perlahan menoleh. Suara tulang lehernya berbunyi kasar. Wajahnya penuh darah. Matanya hitam kosong. Lalu ia tersenyum sangat lebar. "Tutup warungmu." Pak Rahmat langsung berteriak keras. Ia jatuh terduduk sambil melempar senter. Bu Sari dan Rian langsung lari mendekat. "Ada apa?" Pak Rahmat menunjuk gemetar ke arah lemari. Itu. Namun saat Bu Sari melihat ke sana, lemari itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara lalat berdengung. Pak Rahmat bernapas memburu. "Aku lihat perempuan di situ." Bu Sari mulai menangis. "Kita pergi dari rumah ini aja, Pak. Aku takut." Namun tiba-tiba jam dinding berbunyi keras tepat jam 3 pagi. Mendadak suasana menjadi sunyi total. Angin berhenti. Suara anjing hilang. Dan hawa dingin perlahan menghilang. Seolah sesuatu baru saja pergi. Pak Rahmat terduduk lemas. Bu Sari menangis sambil memeluk anaknya. Malam itu, mereka tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, kabar aneh mulai menyebar di kampung. Pak Darto, tukang ronda desa, datang ke warung dengan wajah serius. "Mat!" Pak Rahmat yang sedang menyapu langsung menoleh. "Oh, Pak Darto, kamu semalam buka sampai jam berapa?" Pak Rahmat langsung tegang. "Biasalah, sampai malam." Pak Darto mendekat pelan. "Tadi malam ada warga lihat orang banyak nongkrong di warungmu." Pak Rahmat diam. "Tapi," lanjut Pak Darto pelan, "kata mereka orang-orang itu gak dikenal."
Jantung Pak Rahmat mulai berdebar lagi. Namanya juga pembeli lewat. Pak Darto menggeleng. Masalahnya, beberapa warga bilang orang-orang itu jalan ke arah kuburan lama. Pak Rahmat langsung membeku. Kuburan lama itu berada tepat di belakang jalan gelap dekat warung. Tempat yang selama ini dilewati para pembeli misterius itu. Pak Darto melanjutkan. Dan satu lagi. Apa? Jejak kaki mereka hilang pas dekat kuburan. Suasana mendadak hening. Bu Sari yang mendengar dari dalam rumah langsung pucat. Pak Darto menatap Pak Rahmat serius. Kamu sebenarnya punya hubungan apa sama tempat itu? Pak Rahmat cepat menggeleng. Nggak ada. Namun Pak Darto belum selesai. Tadi pagi penjaga makam datang ke rumahku. Ngapain? Katanya semalam ada banyak tanah kuburan baru seperti habis digali. Tubuh Pak Rahmat langsung lemas. Ia terlihat telah basah di kursi warung semalam. Tangannya mulai gemetar lagi. Pak Darto memegang baunya. Mat, kalau ada apa-apa, cerita aja. Aku khawatir sama keluargamu. Namun Pak Rahmat hanya diam. Ia tidak berani menceritakan perjanjian itu. Karena dalam pikirannya sekarang, ia mulai sadar satu hal mengerikan. Mungkin selama ini yang menjadi pelanggan tetap warungnya adalah penghuni kuburan. Malam berikutnya, Bu Sari mulai menolak membuka warung. Aku nggak mau lagi, Pak. Kita butuh uang. Buat apa uang kalau nyawa keluarga kita jadi taruhannya? Pak Rahmat emosi. Jangan ngomong sembarangan. Bu Sari menangis marah. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan. Pak Rahmat langsung diam. Bu Sari menatap tajam. Kamu pergi ke siapa sebenarnya? Pak Rahmat mengalihkan wajah. Aku cuma cari jalan supaya kita nggak miskin. Dengan cara apa? Pak Rahmat akhirnya membentak. Aku capek hidup susah. Suasana langsung sunyi. Rian yang mendengar dari kamar mulai menangis. Bu Sari mundur perlahan dengan mata kecewa. Jadi benar, kamu pakai ilmu hitam? Pak Rahmat menyesal setelah membentak. Namun semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, ada suara ketukan keras dari luar warung itu. Padahal, waktu baru menunjukkan pukul 8 malam. Pak Rahmat dan Bu Sari saling menatap. Ketukan itu makin keras. Pak Rahmat memberanikan diri membuka pintu warung sedikit. Dan saat itulah ia melihat seorang nenek tua berdiri di depan warung. Tubuhnya bungkuk, membawa tongkat kayu. Matanya putih seluruhnya. Nenek itu tersenyum perlahan. Warungnya buka lebih awal malam ini. Pak Rahmat tercekat. Ia belum pernah melihat nenek itu sebelumnya. Cari siapa, Nek? Nenek itu tertawa kecil. Lalu berkata pelan. Kami mulai lapar. Bulu kuduk Pak Rahmat langsung berdiri. Dan saat ia melihat ke belakang nenek itu, puluhan sosok berdiri diam di jalan gelap depan rumah. Mereka semua menunduk, menunggu, seperti sedang mengantri sesuatu. Namun bukan makanan, melainkan seseorang dari dalam rumah Pak Rahmat. Malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Pak Rahmat berdiri
kaku di depan pintu warung. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di hadapannya, nenek tua bermata putih itu masih tersenyum sambil menggenggam tongkat kayu. Sedangkan di belakangnya, puluhan sosok berdiri diam di jalan gelap. Tidak bergerak, tidak bersuara. Namun suasana terasa begitu menekan. Seolah mereka semua sedang menunggu perintah. Busari perlahan mendekat sambil membawa Rian. Ada siapa, Pak? Pak Rahmat langsung menahan istrinya. Jangan keluar. Nenek itu tertawa kecil. Sudah waktunya. Pak Rahmat memberanikan diri bertanya. Waktu apa? Nenek itu perlahan mengangkat wajahnya. Perjanjianmu mulai jatuh tempo. Dek! Jantung Pak Rahmat serasa berhenti. Busari langsung menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. Perjanjian apa? Pak Rahmat tak mampu menjawab. Nenek itu kembali bicara. Kami sudah memberi rezeki. Warungmu ramai, hutangmu lunas. Sekarang giliranmu memenuhi janji. Pak Rahmat mulai panik. Aku gak pernah janji apa-apa. Nenek itu mendadak tertawa keras. Suara tawanya membuat kaca warung bergetar. Puluhan sosok di belakangnya perlahan mengangkat kepala bersamaan. Dan saat wajah mereka terlihat, Busari langsung menjerit. Ya Allah, wajah mereka rusak, pucat. Sebagian penuh tanah, sebagian lagi seperti mayat busuk. Mata mereka kosong hitam pekat. Namun semuanya tersenyum. Pak Rahmat langsung menutup pintu warung keras-keras. Prah! Pak, mereka siapa? Teriak Busari histeris. Pak Rahmat mulai panik. Aku nggak tahu. Jangan bohong. Suasana rumah langsung kacau. Rian menangis ketakutan. Dari luar terdengar suara ketukan ramai. Seperti puluhan orang memukul dinding warung bersamaan. Lampu rumah mulai berkedip. Lalu tiba-tiba suara nenek itu terdengar lagi. Padahal pintu tertutup rapat. Kalau bukan keluargamu, ambil gantinya. Pak Rahmat langsung membeku. Apa maksudnya? Tak ada jawaban. Hanya suara tawa kecil di luar rumah. Malam itu, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah tanpa tidur. Pak Rahmat memegang golok tua miliknya. Meski sebenarnya ia tahu benda itu tak akan berguna. Busari duduk sambil terus menangis. Aku bilang dari awal ini gak benar. Pak Rahmat hanya diam. Wajahnya kusut, matanya merah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan keluarganya. Namun, rasa takut itu terlambat datang. Karena suara aneh mulai terdengar dari atap rumah. Seperti ada orang berjalan di atas genteng. Rian langsung memeluk ibunya. Aku takut. Pak Rahmat menatap ke atas. Langkah itu berhenti tepat di atas kamar Rian. Lalu, sesuatu jatuh di plafon. Debu berjatuhan. Busari menjerit kecil. Pak Rahmat berdiri cepat sambil mengarahkan senter. Dan saat itu,
terdengar suara anak kecil tertawa dari atas plafon. Tubuh Pak Rahmat langsung melemas karena suara itu mirip suara Rian. Padahal Rian sedang memeluk ibunya. Suara itu makin jelas. Lalu terdengar suara cakaran panjang, seperti kuku panjang menggores kayu plafon. Rian mulai menangis keras. "Ayah, ada apa di atas?" Pak Rahmat tidak menjawab, karena tiba-tiba plafon kamar retak perlahan. Lalu sebuah tangan hitam muncul dari celah plafon. Tangannya panjang, kurus, kukunya hitam. Bu Sari langsung histeris. Pak Rahmat refleks mengayunkan golok. Tangan itu menghilang cepat. Namun suara tawa terdengar membeduhi rumah. Lampu mendadak mati total, sangat gelap. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara bisikan dekat telinga Pak Rahmat. "Kami mau anakmu." Pak Rahmat langsung berteriak marah. "Jangan ganggu anakku!" Tiba-tiba lampu menyala kembali. Dan saat cahaya kembali, Rian sudah tidak ada. Bu Sari langsung menjerit histeris. "Rian!" Pak Rahmat panik. "Rian?" Pintu rumah terbuka sendiri perlahan. Angin dingin masuk dari luar. Jejak tanah basah terlihat menuju jalan gelap depan rumah. Bu Sari langsung lari keluar sambil menangis. "Anakku!" Pak Rahmat ikut berlari. Mereka mengikuti jejak tanah itu sampai ke ujung jalan dekat pohon besar. Dan di sanalah Rian berdiri diam, menghadap kuburan lama. Tubuhnya kaku, seperti sedang dipanggil sesuatu. "Rian!" teriak Bu Sari. Namun anak itu tidak bergerak. Pak Rahmat mendekat perlahan, dan saat ia hampir menyentuh anaknya, suara berat terdengar dari belakang pohon besar. Sudah waktunya. Pak Rahmat menoleh cepat. Sosok pria tua yang dulu memberinya pesugihan keluar dari kegelapan. Wajahnya kini jauh lebih menyeramkan. Matanya merah, kulitnya pucat seperti mayat. "Kamu!" teriak Pak Rahmat marah. Pria tua itu tersenyum. "Kamu melanggar satu hal. Aku gak pernah melanggar. Kamu mulai menyesal." Pak Rahmat membeku. Pria tua itu mendekat pelan. Dalam perjanjian, orang yang takut kehilangan keluarganya berarti siap menyerahkan keluarganya. Bu Sari menangis sambil memeluk Rian. "Kami gak mau uang itu lagi." Pria tua itu tertawa belum. Sudah terlambat. Tiba-tiba tanah kuburan di belakang mereka bergeruk. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tanah. Satu persatu tangan muncul dari kuburan. Busuk, penuh tanah. Dan semuanya mengarah ke keluarga Pak Rahmat. Pria tua itu tersenyum lebar. Malam Jumat Kliwon berikutnya, kalian harus memilih sendiri siapa yang jadi tumpal pertama. Angin malam berputar kencang di area kuburan tua. Tanah-tanah makam mulai bergerak sendiri. Tangan-tangan busuk bermunculan dari dalam kubur. Rian menangis ketakutan sambil memeluk ibunya erat. Sedangkan Pak Rahmat berdiri gemetar menatap pria tua di depannya. Lalu perlahan, sosok-sosok hitam mulai keluar dari kuburan. Tubuh mereka rusak, sebagian tanpa wajah, sebagian menyeret kaki. Namun semuanya berjalan menuju keluarga Pak Rahmat.
Bu Sari menjerit histeris. "Pak, bawa Rian pergi!" Pak Rahmat langsung menarik istri dan anaknya mundur. Namun pria tua itu tertawa keras. Pria yang dulu memberinya jalan menuju kekayaan, namun kini berubah seperti mayat hidup. "Maksudmu apa pilih tumbal?" bentak Pak Rahmat. Pria tua itu tersenyum tipis. Semua perjanjian ada harga. Aku nggak mau lagi uang itu. Bukan kamu yang menentukan. Suara pria itu berubah berat. Yang mengambil rezeki dari mereka harus mengembalikan sesuatu. Tanah makam kembali bergerak. Lalu perlahan, sosok-sosok hitam mulai keluar dari kuburan. Tubuh mereka rusak. Sebagian tanpa wajah. Sebagian menyeret kaki. Namun semuanya berjalan menuju keluarga Pak Rahmat. Bu Sari menjerit histeris. "Pak, bawa Rian pergi!" Pak Rahmat langsung menarik istri dan anaknya. "Mundur!" Namun pria tua itu tertawa keras. "Kalian tidak bisa lari!" Tiba-tiba, semua sosok itu berhenti bersamaan. Lalu menoleh ke arah warung Pak Rahmat di kejauhan. Lampu warung menyala sendiri. Padahal tidak ada orang di sana. Pintu warung terbuka perlahan. Dan dari dalam warung terdengar suara ramai seperti banyak orang sedang makan dan tertawa. Padahal tempat itu kosong. Pria tua itu menunjuk warung tersebut. Mereka datang lagi. Pak Rahmat mulai sadar. Selama ini, warung itu bukan tempat jualan biasa, melainkan tempat persinggahan makhluk-makhluk penunggu kuburan. Dan dirinya secara tidak sadar sudah memberi mereka tempat. Malam semakin larut. Pria tua itu mendekat pelan. "Kalau tidak ada tumbal, semua keluargamu akan diambil." Bu Sari langsung menangis. "Kami salah, kami salah." Namun pria tua itu tak peduli. Matanya menatap lurus ke arah Rian. Anak kecil itu mulai menggigil ketakutan. Pak Rahmat langsung berdiri di depan keluarganya. "Jangan ganggu anakku." Pria tua itu tersenyum. "Kamu yang menyerahkan mereka sejak awal." Kalimat itu membuat Pak Rahmat membeku. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar betapa egois dirinya selama ini. Ia terlalu takut miskin, terlalu takut dihina orang, sampai rela membuka pintu bagi sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke hidup mereka. Tiba-tiba, Rian pingsan. "Rian!" teriak Bu Sari. Tubuh anak itu dingin sekali. Matanya terpejam. Dan dari hidungnya mulai keluar darah tipis. Bu Sari histeris. Pak Rahmat panik. "Apa yang kalian lakukan?" Pria tua itu menjawab dingin. "Mereka mulai mengambil miliknya." Pak Rahmat langsung jatuh berlutut. "Jangan, anakku." Air matanya jatuh. Ia menatap warungnya dari kejauhan. Warung yang dulu ia banggakan. Warung yang membuatnya merasa berhasil. Namun kini menjadi sumber petaka. Dan di saat itulah Pak Rahmat akhirnya mengambil keputusan. Ia berdiri perlahan, matanya penuh tekad.
Kalau harus ada yang dibawa, ambil aku. Busari langsung menoleh kaget. Pak? Pria tua itu tertawa kecil. Kamu yakin? Pak Rahmat mengangguk. Asal keluargaku selamat. Pria tua itu mendekat, sangat dekat. Matanya merah menyala. Nyawamu tidak cukup. Pak Rahmat membeku. Tapi, kalau kamu menghancurkan tempat perjanjiannya, semuanya akan berakhir. Pak Rahmat langsung menoleh ke arah warung. Dan ia mengerti maksudnya. Warung itu, tempat awal semuanya dimulai. Tanpa pikir panjang, Pak Rahmat langsung berlari menuju warung. "Pak!" teriak Busari menangis. Namun Pak Rahmat terus berlari menembus gelap. Suara tawa makhluk-makhluk itu menggema di belakangnya. Saat sampai di warung, suasananya berubah mengerikan. Warung itu penuh sosok-sosok pujat duduk di kursi. Mereka sedang makan, Minum. Dan semuanya menoleh bersamaan saat melihat Pak Rahmat datang. Matanya hitam pekat. Mulut mereka tersenyum lebar. Pemilik warung datang. Pak Rahmat gemetar hebat. Namun ia nekat mengambil jerigen bensin di samping rumah. Ia menyiram seluruh warung sambil menangis. "Maafkan aku." Makhluk-makhluk itu mulai berdiri. Suara mereka berubah marah. "Jangan tutup tempat ini!" Kaca warung pecah sendiri. Kursi berterbangan. Angin besar berputar di dalam warung. Namun Pak Rahmat tetap menyalakan korek api. Tangannya gemetar. Di tengah ketakutannya, ia teringat wajah Rian, teringat Busari, dan semua kesalahan yang telah ia buat. Lalu, api menyala. Pak Rahmat melempar korek ke lantai. Api langsung membesar. Warung itu terbakar hebat. Makhluk-makhluk di dalamnya menjerit bersamaan. Suara mereka menggelegar memenuhi malam. Api membumbung tinggi. Angin berhenti mendadak. Dan dari kejauhan, pria tua itu menatap dengan wajah marah. "Kamu akan menyesal." Namun perlahan, tubuh pria tua itu mulai hancur seperti abu. Makhluk-makhluk dari kuburan pun menghilang satu persatu. Jeritan mereka memudar bersama api. Dan akhirnya, semuanya sunyi. Keesokan paginya, warga desa berkumpul melihat sisa warung yang hangus terbakar. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sejak malam itu, tak pernah lagi ada penampakan aneh di desa tersebut. Kuburan tua kembali sepi. Dan jalan gelap di belakang warung tak lagi terdengar suara misterius. Pak Rahmat selamat. Busari dan Rian juga selamat. Namun mereka kehilangan segalanya. Uang mereka habis. Rumah mereka dijual untuk membayar hutang baru. Mereka kembali hidup sederhana. Tetapi mereka bisa tidur tenang. Beberapa bulan kemudian, Pak Rahmat bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Suatu sore, saat pulang kerja, ia melewati bekas lokasi warungnya. Kini, tempat itu kosong dipenuhi rumput liar. Pak Rahmat berhenti sejenak. Tatapannya kosong. Lalu perlahan ia tersenyum kecil.
Meski miskin lagi, setidaknya keluarganya masih utuh. Namun, saat hendak pergi, ia melihat sesuatu di tanah bekas warung. Sebuah cangkir kopi hitam masih mengepul hangat. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Dan terdengar suara pelan dari belakangnya. Warungnya buka lagi. Pak Rahmat langsung membeku. Perlahan ia menoleh. Dan wajahnya langsung pucat pasi. Karena sosok pria tua itu masih berdiri di belakangnya sambil tersenyum.